lagi mau sholat tahajud kan wudu di situ. Balik pas pengen wudu, kan di situ ada, jadi di sampingnya kamar mandi itu ada tempat sampah gede banget, emang buat kita buang sampah. Di situ ada yang lagi ngais-ngais katanya. Itu jam 3 pagi. Siapa jam 3 pagi ngais-ngais sampah? Kayak ngais-ngais apa tuh kayak sorok kenceng gitu. Terus ada yang jongkok emang, rambutnya panjang katanya, pakai bajunya tuh merah gitu. Terus udah gitu ditanya, tapi kan emang nggak terlalu kelihatan kan. Ustazah aku teriak, siapa kamu gitu, siapa di situ gitu kan, pakai bahasa Arab. Anyway kita di situ pakai bahasa Arab terus ngomongnya. Siapa di situ gitu. Dia nengok, ternyata dia panjang banget. Akhirnya dia jam 3 ke masjid, masuk masjid, dia sholat tahajud. Lagi sholat tahajud itu ini kan baru Allahu Akbar gitu. Terus ada yang menepuk pundak di belakangnya kan. Kalau orang Islam kan emang kita nandain kalau ada yang mau makmum kan di belakang, tepok gitu. Sama dia langsung dikencengin suaranya, langsung kencengin, dah biasa aja kayak dia sholat biasa. Iya, saya sholat jamaah. Terus bahkan sampai terakhir udah assalamualaikum warahmatullah, terus udah baca doa, ada yang ngaminin semua pas waladolin amin kan banyak. Terus dia ngerasa kayak suaranya tuh kayak ada 10 orang lah lebih gitu loh, karena rame. Terus udah sampai baca doa, pas lagi dia mau salim ke belakang baru sadar kok nggak ada orang sama sekali ternyata di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Kali ini gue udah bersama dengan seorang narasumber nih, dimana narasumber gue kali ini dia belajar di sebuah pesantren dan mengalami hal-hal mistis nih di pesantren tersebut. Dan lebih lengkapnya nanti langsung aja nih narasumber gue yang bakal ceritain detailnya seperti apa. Jadi langsung aja nih kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Zakia. Iya. Kak Zakia makasih banyak nih udah nerima bertamu nih di rumah Kak Zakia. Kak Zakia tadi kita sempat ngobrol di depan nih pengalaman mistis yang kakak alamin di pesantren. Kalau boleh tahu sedikitnya ngalamin apa nih Kak? Kurang lebih aku kan di pesantren itu baru cuma nggak lebih dari setahun ya, cuma selama kurang dari setahun itu ngalamin banyak banget, hampir setiap hari penampakan, suara atau apa itu udah biasa banget. Dan lebih jelasnya lagi mungkin nanti di akhir aku bakalan kasih tahu ternyata itu semua tuh ada alasannya. Di setiap tempat itu kenapa ada penunggunya atau apa, itu ternyata memang dunia kita tuh emang bersebelahan sama dunia mereka, dan kita emang harus respect sama keadaan dengan tempat mereka juga gitu. Kak, tapi bisa ditahan dulu nih ceritanya. Oke. Nah, gue juga udah penasaran nih. Jadi sebelum gue lanjut ke ceritanya Kak Zakia, jadi buat teman-teman yang punya pengalaman horor kisah nyata, teman-teman langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel gue dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar gue makin semangat nih menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki pengalaman horor. Ini epic banget nih teman-teman. Jadi gue rasa cukup nih. Opening gue juga udah kelamaan, gue udah penasaran juga nih apa aja yang dialamin waktu Kak Zakia di pesantrennya ini. Jadi ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita petik ceritanya. Aku mau ceritain, jadi sekitar tahun 2012 itu aku lulus SMP dan aku mulai masuk ke pondok pesantren. Di sana awalnya aku ditaruh di tempat yang pusat, di pondok pesantren pusat, cuma itu juga nggak lama, dan dengar cerita mistis juga cuma sedikit doang. Berapa minggu kemudian aku langsung ditaruh di pondok pesantren yang ada di kota Bogor. Di sana tempatnya masih asri, bener-bener asri banget ya, karena
ketika kita udah masuk ke dalam jalanannya itu kita disambut dengan pepohonan karet, pohon pinus, terus kebun-kebun itulah kebun-kebun penghijauan lah. Iya, hijau banget, bagus banget. Kita datang pagi-pagi dan itu benar-benar seger banget gitu kan. Terus ketika masuk ke bagian tempat pondok pesantrennya juga itu luas banget dan banyak banget pohon dan banyak ini kayak balai-balai gitu dan itu untuk kita belajar sebenarnya. Bagus pagi hari kita kalau di situ sejuk, siang hari juga kita nggak kepanasan. Nah malam harinya kita ketakutan biasanya kalau lewatin situ. Jadi karena banyak banget pohon. Belum banyak perumahan ya? Jadi belum banyak, masih benar-benar banyak lahan-lahan kosong lah. Banyaknya itu pohon paya, pohon nangka, pohon duren, pokoknya pohon buah-buahan gitu. Tapi dibalik kehappyan kita kalau misalnya lagi panen, di situ juga ada ketakutan kita ketika malam-malam tuh suka lewat situ kan. Salah satunya ceritanya yang sering aku alamin itu di asrama perempuan, karena emang aku tinggal di situ kan. Jadi di asrama perempuan itu ini ada urban legendnya, kalau di asrama perempuan itu suka ada suara kuda ngelangkah kletek gitu. Iya, langkah kuda kletek gitu. Terus cuma denger dari anak-anak lama. Jadi ya aku juga anaknya skeptis. Dulu tuh bener-bener gak peduli deh sama yang kayak gitu, kayak apaan sih, paling cuma denger suara apalah, halu lah gitu. Pas lagi adalah berapa bulan aku di situ, udah sebulan 2 bulan aku di situ baru ngedenger suaranya. Waktu itu malam-malam aku lagi baca novel. Sebenarnya nggak boleh bawa novel, cuma waktu itu aku lagi biasa kita bandelnya anak SMA kan. Aku lagi baca novel malam-malam, terus itu kita jam 10 malam itu udah harus tidur. Dan sedangkan aku baca novel sampai jam 12 malam belum tidur. Tiba-tiba ya ada suara ketak-ketak gitu, aku denger kayak suara apa ya, awalnya dengar itu kayak sendal high heels, sepatu high heels lewat gitulah, ketok-ketok gitu. Lama-lama kok kayak ketok gitu ya, gitu. Kayak lama-lama cepat. Terus kok suaranya ada, terus nanti nggak ada. Terus aku juga nggak tahu, dulu masih berani gitu kan, jadi ngeliat langsung buka jendela keluar, apaan sih, nggak ada apa-apa. Terus lama-lama baru ketika aku tuh mulai takutnya ketika ada suara kerincing, udah mulai ada kerincingnya juga. Iya, dan itu ketika aku coba simak dengerin bener-bener, ternyata suaranya tuh muterin pondok, muterin asrama perempuan. Makanya dia kan jauh deket ternyata ketak dia muterin lapangan sama perempuan. Di situ ya udahlah, baru kayak masa sih, udah tahan dulu ceritanya, nanti mau cerita coba ke kakak kelas aku kan. Besoknya aku cerita sama kakak kelas aku, Mal namanya Mal, masa gue denger suara ini deh semalam, kayak suara telapak kaki kuda. Terus dia bilang gini, udah lo kalau denger atau ngalamin kayak gitu-gitu aja nggak usah ceritain katanya, apalagi ke anak-anak lain. Emang kenapa gitu? Iya, nanti lo dibilang Nora katanya gitu. Nora, masa sih kayak gitu? Iya, nanti lo bilang Nora, udah lo nggak usah gitu, nggak usah ceritain siapa-siapa. Akhirnya semenjak saat itu nggak gue ceritain kan siapa-siapa, jadi kayak ngalamin sendiri aja gitu. Apalagi kalau cuma suara-suara doang gitu. Lama-lama makin kesini malah makin banyak. Jadi di asrama perempuan itu kan di belakangnya ada toilet. Toilet itu cuma ada 3, toilet 1 paling pojok, 2, 3 paling pinggir. Toilet 1 itu biasa dipakai sama anak-anak SMA kelas 1, toilet 2 sama 3 itu dipakai sama anak-anak SMP. Jadi ada anak SMP juga kan. Di situ aku udah berapa bulan kemudian ya, ketika aku udah jadi kakak kelas yang megang kamar, aku megang kamar anak SMP. Jadi ketua kamar lah gitu. Nah di situ ada di kelas aku namanya Septi. Dia malam-malam minta aku temenin gitu kan, Kak. Dia bangun aku, Kak,
bangun dong Kak, aku mau toilet, temenin katanya. Ya udah deh, aku temenin kan. Cuma aku temenin cuma sampai depan pintu belakang doang. Itu jam berapa tuh kalau boleh tahu? Kurang lebih jam 1, jam 2 deh. Soalnya udah denger suara orang-orang pada mau sholat tahajud gitu kan. Nah, terus dia mau ke toilet, ya udah aku tungguin itu. Lagi aku masih ngantuk gitu kan di pintu. Tiba-tiba denger dia teriak. Wah, dia teriak langsung lari ke aku, kencang banget nangis kakak masuk kamar gitu. Kenapa sih, kenapa? Enggak, udah masuk. Dia masuk. Udah dia nggak mau cerita gitu kan. Terus dia bilang kakak jangan ke belakang, jangan ke kamar mandi kan. Kenapa? Udah tenangin dulu. Nah, pas sudah tenang dia baru cerita. Jadi semalam itu pas dia lagi di toilet. Jadi kan kamar mandi kita itu gotnya itu nyatu ya, dari kamar mandi 1 ke kan yang paling terakhir kamar mandi 3. Ya, kamar mandi 3 kan yang terakhir. Otomatis kalau ada yang kayak lagi mandi atau apa dari kamar mandi 1 2 pasti ketahuan dong kamar mandi 3 lewat. Nah, ini yang lewat itu darah. Kayak orang lagi ganti pembalut gitu. Yang lewat di aliran air itu darah. Jadi tapi kan kita udah biasa dong, karena kan paling ada yang lagi ganti pembalut. Cuma kita tuh punya rules, nggak boleh ganti pembalut itu buangnya ke saluran air, harus ke WC langsung gitu kan. Jadi dia marah, sebenarnya dia nggak takut, kayak dia marah kan kayak siapa nih ganti pembalut dibuangnya nggak benar gitu kan. Dia langsung nyamperin dia ketok-ketok kamar mandi 2, dibuka nggak ada orang. 1 ketok-ketok, buka nggak ada orang, darahnya tapi masih ngucur. Aduh itu. Kata dia udah aku nggak mau lagi di kamar mandi belakang gitu kan. Terus aku iniin aja aku ledekin kayak jadi kamu mau lebih pilih kamar mandi luar gitu, kamar mandi cewek, karena kamar mandi cewek itu ada 2, yang satu di belakang asrama, yang satu lagi di dekat dapur, dan di dekat dapur itu kita harus ngelewatin banyak pohon mangga sebelum ke situ gitu. Jadi antara mau di belakang ketemu yang ini, yang di luar ketemu yang tinggal masuk. Pilih aja. Iya, tinggal pilih aja mau ketemu yang mana gitu. Pasti ditemuin gitu. Terus yang aku alamin lagi, yang sering itu ketika aku udah jadi ketua kamar. Karena kan kalau ketua kamar itu masuk ke kamar tidurnya kita tuh tidurnya nggak kayak anak-anak lain. Kita nggak tidur jam 10 malam, nggak jam 10 malam masuk kamar. Kita kayak masih dapat evaluasi dulu dari ustazah gitu. Jadi bisa sampai jam 11 atau jam 12 malam, tergantung kita diomelin atau enggak. Kalau diomelin kan bisa sampai jam 12 malam. Jadi waktu itu kita lagi evaluasi, dan evaluasi itu selalu malam Jumat, karena hari Jumatnya kita libur kan. Kita evaluasi waktu itu malam Jumat itu kita sampai jam 12 malam. Aku sama teman-teman kecapean. Kita lagi di depan pintu lah. Kita lagi duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Ngomongin itu. Tadi lu diomelin gara-gara lu nih, gara-gara ini gitu kan, ngobrol. Tiba-tiba kita lagi ngeliatin tuh, kan di depan kita, di seberang kita pohon nangka kan. Nah, kebetulan pohon nangkanya tuh lagi panen. Jadi kayak dikasih karung-karung putih gitu. Jadi di antara kegelapan tengah-tengah kebun itu semua putih-putih itu banyak. Jadi kita nggak kaget gitu. Cuma yang kita kaget, tiba-tiba kita lagi bengong-bengong itu, ada tiba-tiba entah dari mana itu kayak putih shoot gitu di samping karungnya itu, langsung shoot gitu. Tapi masuk ke dalam karung, kayak masuk ke dalam karung. Iya, terus kita ngeliatin kan, kita makin gini, pas kita ngeliatin itu karungnya gerak gitu. Itu langsung, wah, lu lihat, udah masuk semuanya kamar. Itu kita bertiga langsung masuk kamar. Aduh, kalau yang itu kejadiannya 2 kali. Dalam waktu 1 minggu itu kejadian 2 kali. Dan aku yang keduanya aku ngeliat sendirian. Itu kan malam Jumat ya. Hari Minggunya deh kalau nggak salah. Jadi kan kalau hari Minggu ada acara kayak ini deh, anak-anak pramuka tuh, anak-anak pasukan khususnya pada latihan lah ya gitu. Pada latihan di lapangan seberang gitu. Nah, aku juga habis dari kamar ustazah, jadi baru balik tuh jam 10. Enggak, belum ini kok, belum sepi, masih rame kan. Cuma udah pada dalam kamar semua. Tiba-tiba aku masuk mau ini kan, mau balik. Mau buka pintu, ada suara debuk gitu, kenceng banget. Wah, apa tuh?
wah nangka tuh udah ini udah jatuh gitu kan. Tapi emang bener si karungnya itu jatuh gitu kan, duk gitu. Langsung nengok, dia gelinding, tiba-tiba kok diliatin gelindingnya yang tadinya bulat lama-lama tuh manjang gitu, terus kayak kotor gitu kan. Untung nggak ngeliat mukanya sih, tapi tetap aja ngeliat badannya aja tuh udah, kok dia tiba-tiba berubah jadi pocong gitu. Wah, kalau langsung kabur, terus langsung mikir apa yang kemarin yang gerak-gerak itu sama yang aku lihat sekarang kan. Wah itu kalau diingat kayak apa ya, kayak kok dulu gue nggak banyak jerit ya. Lebih ternyata baru ngerasain kalau orang tuh bener-bener takut itu bukan jerit, diem badan tuh langsung kaku, langsung langsung panas, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan dikasih tahu juga sama ustazah kalau asrama perempuan tuh lebih banyak jin laki-lakinya. Banyak karena mereka kan suka perempuan, suka ngeliat perempuan, suka ngintipin, suka apalah, makanya kita harus banyak baca doa, harus banyak ini biar kita nggak diganggu juga kan. Ya mungkin aku beberapa kali kejadian itu kan pasti malam ya, malam itu kan sama dengan kita udah capek badannya gitu. Mungkin mereka berani nampakinnya ketika kita lagi lelah gitu kan. Kalau misalnya kita lagi aktivitas biasa kan nggak ada. Nah, terus dari situ beranjaklah ke cerita yang ada di kamar mandi perempuan tapi yang ada di luar. Itu sama seremnya sih. Jadi kamar mandi yang di luar itu jauhnya semana ya? Nggak terlalu jauh lah, tapi kita kayak di tengah-tengah tuh ada lapangan. Nah, lapangan tapi belum jadi masih jadi tanah kosong gitu, dan sebelahnya itu pohon mangga semua. Jadi kita kalau mau ke kamar mandi itu kita di ya kanan kiri kita tuh pohon mangga. Berdampingan sama pohon mangga. Iya, pohon mangga tuh gede-gede. Nah, waktu itu kapan ya? Waktu itu adalah pas aku belum jadi ketua kamar waktu itu kejadiannya. Masih sama teman-teman yang seangkatan kan, anak SMA semua. Ada rules dari pondok, dia punya rules baru karena banyak yang jam 3 pagi itu udah pada mandi gitu kan di kamar mandi belakang, jadinya air kamar mandi di belakang tuh nggak dinyalain, jadi dimatiin. Jadi semua yang mau ke toilet itu harus toilet luar, jadi biar ketahuan juga siapa yang belum tidur gitu kalau malam. Jadi di atas jam 10 malam udah dimatiin airnya. Aku akhirnya waktu itu karena emang udah kebelet banget gimana nih, udahlah ngajak teman aku namanya Putri. Aku bangun kan, itu udah jam 1 malam apa, terus aku manggil Put. Oh enggak, itu jam 12 malam, masih jam setengah 1. Put, anterin gue yuk toilet gitu kan. Yaudah yuk ayo gitu. Dia masih ngantuk banget, matanya masih ngantuk berat gitu. Terus anaknya kan lucu ya, kayak cewek-cewek yang polos-polos gitu, jadi sering aku bercandain gitu kan. Ayo Put, tuh jangan oleng-oleng dong, ayo deh. Aku pegangin karena dia emang masih oleng gitu kan. Aku pegangin, ternyata di kamar mandi di sana tuh lagi ini di sana di pondok aku tuh ada yang namanya munazomah. Munazomah itu kayak OSIS. Oh iya. Iya, kayak anak-anak OSIS. Nah, anak OSIS ini kan yang ngurusin ini kan, yang ngurusin semua santri. Jadinya mereka lebih lama lagi kalau lagi ada hukuman atau apa, evaluasi mereka lebih lama, jam 1 baru pulang atau apa. Jadi mereka itu jam 12 malam lagi nyuci baju. Mereka kan lebih aktif. Jadi mereka nyuci bajunya tuh ngumpet-ngumpet malam-malam atau apa gitu. Ternyata mereka lagi nyuci baju. Adalah 3 orang atau 4 orang gitu lah. Mereka ada berempat lagi pada nyuci gitu. Aku diomelin dong karena kan kata, oh kamu belum tidur ya, gimana belum tidur nih, kasih tahu ustazah nih gitu kan. Diomelin, enggak Ukti, aku udah ini lagi kebelet aja, udah tidur tadi gitu. Ya udah buruan, nanti langsung masuk. Nah di situ jadi di kamar mandi itu ada 12 pintu. Kamar mandi yang paling pojok yang kita sering bilang itu kamar mandi 12 itu sebenarnya ada rulesnya lagi. Kalau di atas jam 10 malam lah gitu ya, jangan ke situ. Pilih aja kamar mandi yang lain, tapi jangan situ gitu kan. Nggak tahu kenapa, tapi ya emang katanya horor sih di situ. Akhirnya ya udah, pasti kan nggak mungkin milih situ kan. Aku pakai kamar mandi yang deket sama anak-anak lagi pada nyuci gitu kan. Aku di situ ditungguin.
Terus sudah selesai mau balik, tiba-tiba tuh kamar mandi yang itu airnya nyala sendiri dan kita ngeliat semua kayak cus gitu langsung kenceng cus gitu kan. Hah, kaget dong semua liatin kan, kita lihat-lihatan. Terus ya kayak gimana gitu. Ah udahlah biarin aja kata Munazom aku kan namanya Kak Desi. Kata Kak Desi, udah biarin dah, kamu langsung masuk ke kamar lagi ya. Pas mau balik tiba-tiba tuh pintunya langsung ngejeblong gitu. Langsung, dan sedang lebih ya kan kita langsung melotot ya. Ada yang teriak dalam situ. Di dalam toiletnya ada yang teriak. Gitu. Teriakan cewek tuh. Wah gitu. Kenceng banget. Di situ kita udah itu yang lucu kakak kelas aku kan, karena mereka lagi pada nyuci itu baju langsung dilempar, langsung kita lari semua bareng-bareng rame-rame. Nah, terus lucunya lagi kan di situ tanah merah ya. Ternyata kita nggak, dan aku juga nggak ngeh, ternyata sendal tuh udah pada lepas, udah pada kita lari bener-bener tukang langgang banget, rame-rame. Udah nggak ada yang berani tuh di situ karena sore kenceng banget. Lari semua bahkan sampai ke dalam kamar, baru sadar sendal gue mana, besok paginya kan baru sadar sendal gue mana, terus sendal gue masih di sana gitu. Aduh, banyak yang nggak percaya kan teman-teman, apaan sih lo ngawur gitu. Tapi kalau misalnya suara pintu ketutup sendiri atau suara air itu ngalir emang sering gitu ya. Cuma yang suara teriak itu katanya baru mereka doang dengar baru gitu. Kali itu aja Dengar ya mereka. Enggak, paling nggak beneran gitu. Ntar aja kalau pada ngerasain gitu kan. Terus kalau kamar mandi di luar itu ada lagi cerita sebenarnya dari ustazah aku pernah cerita, katanya dulu dia tuh lagi mau sholat tahajud kan, wudu di situ. Balik pas pengen wudu, kan itu ada, jadi di sampingnya kamar mandi itu ada tempat sampah gede banget, emang buat kita buang sampah. Di situ ada yang lagi ngais-ngais katanya. Itu jam 3 pagi. Siapa jam 3 pagi ngais-ngais sampah? Kayak ngais-ngais apa tuh kayak serok kenceng gitu. Terus ada yang jongkok emang, rambutnya panjang katanya, pakai bajunya tuh merah gitu. Terus udah gitu ditanya, tapi kan emang nggak terlalu kelihatan kan. Ustazah aku teriak, siapa kamu gitu, siapa di situ gitu kan, pakai bahasa Arab. Anyway kita di situ pakai bahasa Arab terus ngomongnya. Siapa di situ gitu. Dia nengok, ternyata gigi panjang banget sih. Jadi terus lidahnya panjang, ternyata dia lagi ngejilatin, sorry ya, pembalut yang dicucinya tuh nggak bersih gitu loh. Itu dan ustazah aku tuh berapa kali dia ceritain itu karena untuk ngeperingatin kita juga kan, lo kalian tuh perempuan, kalian tuh harus bersih bawanya hati-hati kejadian kayak gini. Dan ternyata kalau kejadian pembalut itu bukan ustazah aku doang yang ngalamin, ternyata di kelas aku lagi-lagi si Septi ini dia dia kan emang anaknya anak SMP gitulah, lagi puber, lagi bandel-bandelnya. Dia kan waktu itu lagi kita lagi ada acara gede gitulah, acara event pondok. Jadi kita lagi pada latihan, nggak ada yang di dalam kamar, semua di luar kamar latihan. Jadi kamar tuh dikunci dan dibikin peraturan, kita kalau mau ke kamar, mau ke toilet di dalam kamar nggak apa-apa, tapi dikasih waktu gitu kan. Dan kakak OSIS kita kan galak-galak ya. Jadi si Septi ini nanya, Kak, aku mau ganti gitu kan, mau ganti pembalut. Izin ya masuk kamar. Ya udah boleh, tapi sebentar aja ya, 3 menit digituin ya. 3 menit nih, udah dini nih ya. Ya kak gitu. Dia minta izinnya sama kakak kelas yang emang terkenal galak banget. Terus dia masuk, dan aku ngeliat dia. Dia masuk. Terus nggak sampai 2 menit lah ya, dia tuh udah keluar lagi. Maksudnya itu cepet banget buat orang ganti gitu kan. Karena aku kok cepet banget nih anak gitu. Yaudahlah, paling udah selesai gitu kan atau apa. Terus sorenya udah selesai kita latihan, sore itu kan kita baru masuk kamar lagi jam 4 buat bebersih semua, bebenah. Jam 4:30 bebersih, bebenah buat sholat maghrib kan, siap-siap. Tiba-tiba tuh dari belakang teriak kenceng banget, terus nangis kayak orang
kesambet lah baru bilang gitu ya. Nangis sambil megang plastik hitam gitu kan. Iya. Kak, kenapa Septi, kenapa? Dia nggak mau cerita, nggak mau apa, terus pingsan. Akhirnya dibawa ke kamar ustazah. Aku ikut dong karena aku kan ketua kamarnya. Udah di situ, dianya udah tenang, udah apa, dia baru cerita katanya dia itu pas lagi ganti, dia nggak sempet ganti pembalutnya. Jadi iya nggak sempet ganti. Jadi sama dia tuh nggak sempet dicuci. Sama dia cuma diikat, ditaruh di plastik hitam, dibuang ke tempat sampah di luar pondok. Dan itu tempat sampah umum buat orang-orang sana kan. Jadi kan banyak situ. Oh enggak, dia tuh ngelemparnya bukan situ. Dia ngelemparnya itu ke kebun. Jadi ada tempat sampahnya dari situ, cuma nggak nyampe ke tempat sampah, dia malah ke kebun. Jatuhnya ke kebun kosong gitu kan. Terus itu kan siang, jam 12 siang lah. Sorenya pas lagi kita udah selesai kan pada masuk semua, tiba-tiba dari jendela kamar itu plastiknya ada yang lempar, kena kepala dia langsung. Terus, jadi plastiknya dikembaliin lagi. Pas ini kan dia terus ngeliat kayak gue pernah lihat gitu kan. Terus temannya itu si Vika bilang, ini apa? Apaan tuh plastik di luar? Gak tau tapi kayak gue pernah lihat, kata dia. Pas lagi dibuka, benar pembalutnya, tapi udah nggak ada darahnya. Udah bersih gitu? Udah bersih. Di situ dia langsung, ya dia bilang ini kan, udah gue nggak lagi lagi. Ini kan udah kayak mohon minta maaf gitu. Makanya terus diomelin lagi lah. Gara-gara itu banyak sebenarnya kasus-kasus kayak gitu, yang anak-anak pada suka iniin kan. Tapi mereka langsung kena, biasanya kita langsung kena batunya sih. Kayak aku waktu itu pernah malam-malam itu sosok siul gitu kan. Gitu sambil nyanyi. Tiba-tiba ada yang ngikutin tapi dari kamar mandi belakang. Disautin siulannya. Ya, kayak gitu lagi. Ada lagi, sekarang kita coba beralih ke ini ya, cerita aku pas lagi acara itu tuh, yang acara gede itu. Jadi acara itu acara tahunan. Jadi karena saking gedenya, kita satu pondok itu semua gotong royong buat bikin acaranya kan. Karena waktu itu karena aku jagonya di bidang seni, aku disuruh bantuin bikin background mural. Dan background mural itu karena gede, tripleknya gede banget. Kita bikin gambarnya di aula asrama laki-laki, di aulanya itu. Cerita-ceritalah kita tentang aula itu kan. Katanya, di aula tuh sering kedengaran suara gamelan loh kalau jam-jam segini gitu kan. Gamelan Jawa. Gamelan kayak teng teng gitu kan. Suara-suara gamelan. Anyway, di samping aula itu, ini aula di sebelah kanannya itu ada kayak kolam ikan. Kolam ikannya di tengah-tengahnya ada pohon nangka 2 dan itu tinggi banget. Sebelah kirinya itu baru asrama laki-laki dan depannya udah lapangan. Dan depan sebelah sini kan masjid ya. Terus di aula itu katanya ya udah, kalau misalnya udah di atas jam 10 malam jangan belagu gitulah, jangan teriak-teriak atau apa gitu. Udah seperlunya aja di situ katanya. Dan beberapa minggu kita gambar sih nggak ada masalah. Akunya juga kan aku dapat privilege lah ya, bisa ke bagian tempat cowok-cowok karena itu kan ke tempat aula itu. Jadi di situ ceweknya cuma ada 4 orang yang gambar, sedangkan cowoknya kan hampir semuanya ikutan. Terus mulai ngerasainnya ketika kita lagi ada meeting. Gambar itu udah mau selesai lah, 80% baru mau selesai. Tiba-tiba kita disuruh meeting. Ayo sini yuk, meeting dulu. Itu udah jam 12 malam kan. Meeting dulu yuk, kita abis ini mau selesai nih. Oke, kita meeting. Kita bikin aula itu bener-bener gede banget. Kita meeting tuh di belakang gawang. Gawang kan lumayan gede ya. Kita di belakang gawang gitu, kita tutupin pakai terpal kan, biar nggak ketahuan ustadz kalau masih ada anak-anak di situ kan. Terus kita meeting, cewek-cewek sebelah sini semua, cowok-cowok sebelah sini semua, aku tengah-tengah. Terus kita lagi pada baru ngomong assalamualaikum, baru pembukaan, tiba-tiba lampu di pondok itu mati semuanya.
Bukan Mati satu sekejap sebagian, tuh. semuanya, semua hampir satu kampung kanan kirinya juga mati gitu kan lampunya. Terus wah itu bener-bener gelap banget. Tapi ini aku kejadian ini aku ngerasainnya sepersekian detik ya, nggak sampai menit malah. Jadi pas lagi mati, jep, aku tuh ngedenger ini kan temen aku langsung pada heboh dong. Hei, langsung pada pegangan tangan lah yang cewek-cewek, cowok-cowok langsung heboh. Aku tuh diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku orangnya kalau ada apa-apa tuh pasti diem dulu kan, mencerna suasana. Tiba-tiba ngedenger suara ada kucing berantem, kayak weng gitu. Tapi setelah suara kucing weng gitu, ada suara kuda, kayak ngeringkik. Pernah denger gini nggak? Kuda kalau berantem, suara kan pasti dia ngeringkik ya. Nah, dia kayak berantem, mungkin aku imajinasinya dia berantem sama kucing itu kali ya. Dia ngeringkik, langsung kayak gitu kan, kalau kuda kan. Tapi kalau denger lagi kayak suara cewek teriak, kayak ketawa, kayak iya gitu. Tapi kayak suara kuda, kayak suara cewek juga. Dan langsung suara kletek gitu, kedengeran lagi kletek. Terus lama-lama ngejauh. Tapi aku ngedengernya dia tuh kayak terbang gitu ke atas pohon nangka yang ada di samping kita. Di situ. Sambil nyiher gitu, sambil terbang gitu. Berasa banget aku berasa. Terus aku diem kan, makin gak bisa ngapa-ngapain tuh denger suara itu. Karena suaranya kayak ngegemas seisi ruangan itu. Terus aku diem aja tiba-tiba dari sebelah kiri aku kan cewek-cewek semua. Sebelah kiri aku ada yang megang tangan aku gitu kan. Oh enggak, sebelah kanan aku ada yang megang tangan aku. Tangannya dingin sebenarnya aku ngerasain. Dia bilang, udah nggak apa-apa katanya, udah nggak apa-apa, istighfar katanya. Udah. Akhirnya aku diam lagi. Itu masih lampu masih mati. Ya, aku istighfar aja, diam, istighfar. Tiba-tiba udah lampu nyala. Pas lampu nyala, aku baru sadar aku tuh di situ ternyata tinggal sendirian. Cowok-cowok udah pada ke pojok, cewek-cewek udah pada ke pojok. Aku sendirian. Terus langsung mikir, terus tadi siapa yang megang gue? Itu pada pojok kan. Terus siapa yang megang gue gitu. Sekarang aku mau cerita yang ada di ruang kelas. Jadi di ruang kelas itu kelas di samping asrama perempuan. Asrama perempuan nih ruang kelas banyak berjejer. Di situ aku pernah kan semua anak pondok pasti kayak pernah ngerasa, aduh gue stres nih gitu kan, ditagihin hafalan mulu atau apa. Nah gue waktu itu pengen sosokan kabur ceritanya, drama banget. Pengen sosokan kabur kan, jadi gue ngumpet di ruang kelas, ngumpetnya sendirian gitu di ruang kelas. Gue baca buku di situ, di kolong kursi kan, jadi kan pada nggak tahu. Gue juga ngambil sendal juga gue umpetin kan, jadi biar pada nggak tahu gue di situ. Gue di situ dari siang sampai sore, sampai maghrib. Bahkan gue dengar teman-teman gue pada nyariin gue kan, kayak ini di mana nih, jangan kabur gitu. Di situ gue cuma ketawa-tawa doang biasa, tapi nggak, ternyata udah maghrib gitu, ditambah lagi hujan. Kan kursi itu dinaikin kan, kalau misalnya lagi nggak kelas dinaikin. Jadi gue di bawah kolong-kolong itu, gue ngeliat tuh ada kayak sekelibat, kayak ada yang tiduran. Tapi gue nggak mikir itu apa-apa ya, kayak kan kita kalau ada yang ngeliatin berasa ya. Gue ngeliatin lagi situ, nggak ada, ngeliatin lagi nggak ada, tapi kayak ada siluetnya. Iya, ada yang merhatiin dari situ kan, ada siluetnya gitu. Terus udahlah, gue baca di situ, nyium tiba-tiba tuh wangi pandan, kayak wangi pandan gitu. Aduh, kayak udah disuruh cabut nih gitu. Barulah abis maghrib itu baru mikirin, kayak udah disuruh cabut nih. Akhirnya cabut lah. Ditanyain kan sama teman-teman, kemana lu, kirain kabur ini? Enggak apa-apa, masih santai, masih belum ada berasa apa-apa. Sampai suatu ketika kita itu lagi ngadain pondok itu lagi ngadain perkemahan Kamis sama Jumat, karena kita Jumatnya libur. Otomatis kita kayak malam jurit malamnya itu kan otomatis malam Jumat ya. Sebenarnya malam Jumat nggak sakral banget, nggak serem-serem banget sih gitu. Cuma nggak tahu kenapa kayak setiap malam Jumat kayak lebih sakral aja.
kita itu waktu itu disuruh ada tes tuh, tes ketangkasan, tes bla 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 bla, terus yang terakhir itu tes keberanian itu ada di ruang kelas, salah satu di ruang kelas. Di dalam situ nanti di situ tuh udah disiapin kakak kelas pakai diikat pakai jadi pocong gitu. Buat nakut-nakutin santri-santri yang lain. Iya, dan di situ kita disuruh katanya meluk dia, sedangkan ruangan kelasnya dibikin gelap, semua jendela ditutup dan ditambahin kayak wangi-wangi menyan gitu kan. Jadi biar kita takut, biar kita nggak berani masuk gitu. Apalagi disuruh meluk kan, kita pasti nggak berani. Tapi untungnya waktu itu gue berani ya dengan nggak tahu deh, udah lupa ceritanya waktu itu gimana, pokoknya kayak meluknya bentar doang. Terus akhirnya dapat tanda tangan, udah dapat stem, udah cabut langsung. Biasa lah ya anak-anak SMA kan, kita kalau misalnya abis ada apa-apa pasti cerita kan besoknya, kayak di dalam, apalagi cewek-cewek gitu di dalam tenda, lu gimana tadi gitu. Yang selanjutnya teman aku alamin itu teman angkatan aku, sebutnya si F ya. Dia itu lagi jadi lagi dapat tugas buat jadi jadi muazin buat sholat subuh kan, buat azan subuh. Otomatis dia tuh harus sudah standby di masjid kan jam 4 ya, jam 3. Nah akhirnya dia tuh memutuskan untuk udah deh gue ke masjid aja deh, tidurnya di masjid aja biar gue nggak ketinggalan, terus biar bisa sholat tahajud juga kata dia gitu kan. Akhirnya dia jam 3 ke masjid, masuk masjid, dia sholat tahajud. Lagi sholat tahajud itu baru Allahu Akbar gitu, terus ada yang menepuk pundak di belakangnya kan. Kalau orang Islam kan emang kita nandain kalau ada yang mau makmum kan di belakang, tepok gitu. Sama dia langsung dikencengin suaranya, langsung kencengin, biasa aja kayak dia sholat biasa. Berjamaah lah. Iya, saya sholat jamaah. Terus bahkan sampai terakhir udah assalamualaikum warahmatullah, terus udah baca doa, ada yang ngaminin semua pas walad dolin amin kan banyak. Terus dia ngerasa kayak suaranya tuh kayak ada 10 orang lah lebih gitu loh, karena rame. Terus udah sampai baca doa, pas lagi dia mau salim ke belakang baru sadar kok nggak ada orang sama sekali ternyata di belakangnya gitu. Kosong semua, itu udah kosong. Berarti jamaahnya gaib semua nih. Gaib semua, nggak tahu, tapi suaranya pas amin itu banyak katanya. Wah dia deg-degan juga kan. Kata dia, wah udah itu kata dia, gue langsung cabut aja tuh kata dia, karena nggak berani kan. Dia akhirnya memilih untuk nungguin nungguin waktu subuh itu di luar masjid, di altarnya. Ternyata pilihan dia itu lebih parah kalau dia di luar daripada di dalam. Jadi di luar itu pas dia baru keluar, dia lagi rebahan gitu, tiba-tiba dia dengar suara bebek. Suara bebek kuek kuek gitu. Padahal di sekitaran pesantren nggak ada yang bebek. Ya mungkin ada, kita nggak tahu. Tapi itu jam 3 pagi. Iya. Itu jam 3 pagi, bebek mana yang keluar jam 3 pagi gitu kan. Kuek. Lama-lama ya tadi suara kuek, lama-lama jadi kuek gitu. Ternyata suara di atas pohon melinjo. Ada cewek lagi ketawain dia, tapi suara kayak bebek. Dan dia bilang emang mulutnya juga kayak bebek, makanya dia ketawain kayak gitu. Akhirnya udah dia balik lagi ke asrama, dia nungguin di asrama aja. Gak jadi di situ. Gitu kan. Dia kebetulan waktu itu dia cerita ada ustadz kita, terus kita nanya lah, ustadz gimana tuh kalau kayak gitu, masa di dalam masjid ada setan gitu kan. Sama ustadz kita dijelasin, sebenarnya si F ini salah, dia harusnya nungguin di dalam aja, karena di dalam itu yang ikut dia soalnya itu jin muslim semua katanya. Gitu, itu jin muslim, sedangkan yang di luar itu jin kafir. Kenapa? Karena mereka itu nggak mau ganggu yang di dalam, bahkan mereka ikut sholat, ikut menyembah, ikut nggak untuk ngeganggu taat gitu ya. Taat, mereka tuh taat. Cuma emang karena kamunya udah takut, karena udah ini, jadi sugestinya tuh kayak setan nih gitu. Padahal mah enggak, cuma emang
ya namanya kita bersebelahan sama dunia mereka gitu kan. Dan di situ kita akhirnya ya nggak terlalu inilah, walaupun banyak kejadian, kita lebih banyak nggak takutnya karena kita udah mulai berani karena ini. Kita ngerasa ya semakin kita takut mereka bakalan semakin berani. Betul. Semakin kita berani mereka makin takut gitu. Berapa kali juga aku sebenarnya pernah ini di kamar mandi, yang di kamar mandi perempuan itu aku lagi dapat kebetulan waktu itu maghrib aku dapat kamar mandi 11 karena 11 sama kamar mandi 12 dong. Lagi dapat di situ karena lagi rame ya. Aku lagi di situ lagi mandi. Tiba-tiba di samping tuh ada yang bilang gini, minjem sabun dong gitu. Kayak tapi kita udah biasa kan yang minjem sabun gitu. Minjem sabun dong gitu. Suara cewek. Cuma suaranya emang pelan sih. Minjem sabun dong. Gak ada, lagi dipakai aku gituin. Kan tinggal dikit aku gituin. Lagi ngapain sih minjem sabun gitu kan? Udah kebetulan waktu itu aku emang lagi nggak sholat. Dan aku baru sadar, oh iya kan jam segini orang-orang tuh lagi pada sholat. Yang ceweknya lagi pada sholat. Tapi paling ada yang lagi nggak sholat juga kan lagi mandi. Aku keluar, ternyata itu udah pada kosong, nggak ada orang sama sekali, aku doang sendirian kamar mandi. Tapi ada terdengar suaranya jelas nih Kak? Jelas, tapi emang suaranya pelan sih, nggak kayak kita biasanya kita cewek-cewek suaranya agak cempreng agak apa. Ini suaranya pelan kayak minjem sabun dong gitu. Tapi jelas di telinga tuh jelas banget. Itu udah biasa. Ya udah karena kita dibilangnya, ayo dong semakin kamu berani semakin mereka takut. Ya udah so berani aja kita jalan. Padahal dalam hati juga ketar-ketir apa gitu. Oh ya aku baru inget yang aku pernah alamin juga pas di kamar mandi cewek. Ini kamar mandi cewek sering banget karena emang kamar mandi tempat mereka senang banget ke kamar mandi kan. Jadi di pohon mangganya itu ini ya jadi waktu aku lagi nganterin adik-adik kelas aku pada minta ke toilet kan jam 12 malam. Akhirnya aku bilang aja, nih siapa lagi mau toilet, ayo bareng-bareng deh kita daripada nanti satu-satu kan ribet bolak-balik ya. Ya udah akhirnya rame-rame kita ke kamar mandi, aku temenin mereka. Pas mereka udah selesai, aku bilang, udah kalian balik duluan aja ke kamar gitu. Karena aku mau cuci muka dulu kan. Nggak tahu itu dapat keberanian dari mana jam 12 malam cuci muka sendirian di situ kan. Pas sudah mau balik baru nyadar, ih gila gue berani banget sendirian ya gitu kan. Gue berani banget sendirian. Tiba-tiba ada ini aku ngerasa kayak ada angin gitu, kayak angin, tapi anginnya tuh kayak ngarahin, kayak nyuruh gue nengok gitu. Terus karena angin gitu, terus langsung nengok ke samping, itu kok di pohon mangganya gitu kan, di atas pohon mangga. Aku ngeliatnya tuh kirain jemuran baju kita kan gamis semua otomatis panjang. Ternyata pas dilihat lagi, kok ada palanya, dia lagi madep sana ya. Tiba-tiba dari lagi ngeliatin gini, dia lagi madep sana, lo ngeliat dia tiba-tiba nengok ngeliat ke aku. Itu nona Belanda gitu. Nggak tahu deh, tapi aku ngeliatnya kayak nona Belanda gitu kan, karena dia putih, hidungnya mancung, cantik sebenarnya, cantik banget. Dia nengok, makanya pas lagi udah nengok itu kayak hilang ingatan, tiba-tiba ada jalan aja dia langsung. Terus mikir-mikir itu apa kok gitu kok baru sekarang ngeliat yang kayak nona Belanda kan baru sekarang rasanya itu kan. Cerita yang aku alamin nggak banyak sih sebenarnya di sana, cuma segitu doang. Palingan beberapa, banyaknya itu kayak dengar suara kayak diketok-ketok gitu. Diketok-ketok itu sering banget. Tapi karena saking seringnya jadi nggak bisa diceritain. Karena saking seringnya, bahkan dalam waktu aku 1 tahun itu kan cuma aku nggak sampai setahun, kurang dari 1 tahun aku di sana, tapi ngalamin udah banyak banget. Gimana kalau aku di situ sampai kelas 3 SMA kan, sampai aku lulus itu berapa banyak yang aku lebih banyak lagi pastinya. Lebih banyak lagi ceritanya. Nah, untungnya sebelum aku keluar dari pondok itu aku sempat dengar cerita dari kakak kelas aku yang cowok, namanya Kak Zikri. Jadi pas waktu aku lupa cerita, jadi pas waktu kejadian di aula itu yang aku dengar suara ini, Kak Zikri itu ngeliatin aku. Dia kayak ngeliatin aku, kayak sadar gitu. Aku kok mukanya pucat sendiri gitu kan. Besoknya itu di dapur pondok, aku kebetulan ketemu sama dia. Terus dia kayak nanya, lo kemarin kenapa gitu? Lo kenapa? Lo denger apa tadi gitu? Terus gue kan bingung kan, lo tau dari mana gue denger sesuatu gitu.
ya emang soalnya muka lu doang yang kayak orang sambet, kata dia gitu kan. Dan lu doang sendirian di tengah situ. Kenapa lu denger apa? Denger suara kuda ya, dia gitu. Lah kok lu tahu gue denger suara kuda? Iya soalnya gue denger juga, tapi gue udah biasa karena kan dia emang situ kan. Udah biasa, gue itu bukan kuda, itu yang punya itu bukan kuda, tapi itu suara yang punya pohon nangka di sampingnya. Katanya, oh bener ya kak, emang lu bisa lihat kayak gitu? Iya, gue udah biasa malah dilatin, katanya gitu. Dan terus dia cerita katanya, ya lu mau tahu nggak, di pondok ini gue pernah ini disamperin sama dia nyebutnya kayak permaisuri atau apalah yang ada di pondok itu, yang ada di situ lah. Duh gimana tuh ceritanya? Kita tuh kita dengerin kan, karena ada beberapa teman aku juga situ. Kita dengerin. Jadi katanya tuh dia pernah lagi keliling pondok lagi. Di situ kan kalau cowok-cowok jadi satpam gitu kan, dapat tugas jadi satpam itu keliling pondok malam-malam. Dia capek jam 12 apa jam 1 malam itu dia tidur di aula. Dia ngerasa kayak dia tuh kayak raga sukma gitu, kayak keluar dari badannya gitu. Karena tapi dia keluar tuh ada yang bangunin cewek cantik, katanya pakai baju pakai kebaya gitu, pokoknya cantik banget. Dia semua pakai baju serba putih gitu kan. Dibangunin, terus diajak jalan-jalan dianya, tapi terbang. Diajak keliling pondok. Tapi yang dia lihat itu bukan pondok, yang dia lihat itu kayak kayak tempat kan kalau istana itu kan kayak ada bagian-bagiannya ya. Ada bagian yang tempat buat naruh kuda, ada tempat buat entertainmentnya, ada tempat kayak gerbangnya mereka, ada apa-apa gitu. Di situ diceritain ternyata nih asrama cewek kenapa sih sering ada suara kuda itu. Iya, bukan historinya, tapi apa yang ada di tempat itu ya, di bagian gaibnya gitu loh. Di tempat gaibnya ternyata itu adalah istana, kayak tempat istana gitu. Tapi di tempat nyatanya ya kita ini kan di pondok pesantren. Di situ tempat asrama perempuan ternyata tempat lapangan kuda sama naruh kuda gitu. Dia diajak terbang lagi di tempat di ruang kelas itu sebenarnya cuma kayak tempat kuda tadi cuma ini ternyata ada siang pocong, itu emang ada siang pocongnya ini, dan si pocongnya ini ternyata dia tuh punya kayak merasa memiliki menjaga si kuda-kuda ini. Dia gitu, si pocong ini menjaga kuda-kuda itu. Terus di bagian mana kayak pokoknya aku lupa sih bagian-bagiannya karena waktu itu jelasinnya udah lama. Yang aku ingat banget tuh emang di aula ternyata tempat entertainmentnya mereka. Tahu ini enggak sih? Kayak tempat wayang kulit, pagelaran wayang. Jadi situ ada singgasana, tempat buat duduk raja sama ratu gitu. Terus ada tempat ada gamelan, ada ketung, ada semua ada situ gitu loh. Dan emang bagus, semua terbuat dari emas dia ngeliatnya. Terus tempat asrama cowok ternyata tempat ini selir-selirnya raja ditaruh di situ. Tapi aku nggak tahu ya cerita dari sisi cowok. Mungkin dari sisi cowok lebih banyak lagi. Tapi kan aku nggak tahu ya, jarang ngobrol juga sama cowok-cowok. Kalau tempat cewek itu udah tuh dari sekian banyak dia cerita di bagian pondok itu. Bahkan sebenarnya kerajaannya tuh nggak cuma segitu, tapi sampai ke bagian kebun belakang pondok yang belum ke jamah juga. Ternyata mereka sampai sana gitu. Berapa kali keliling. Ini si cewek ini katanya ngajakin kakak kelas aku ini ngajakin ke gerbang depan pondok kan. Di situ ada satu kelas gitu yang ngadep ke luar pondok. Kan harusnya di situ cuma ada 2 pintu ya kelasnya. Tiba-tiba di situ ada 3 pintu, ada 1 pintu lagi di tengah-tengah yang ini kan nggak kelihatan gitu. Dia aja ke situ, terus ditanya sama si cewek ini, kamu mau nggak nikah sama aku? Gitu. Si cewek ini nanya ke kakak kelas. Aku suka sama kamu, aku sering dengerin kamu ngaji, katanya sering. Aku suka sama suara kamu mau nggak ikut aku mau nggak nikah sama aku gitu kan? Kalau mau nikah, ayo kita masuk ke sini. Kalau kamu nggak mau, aku bakalan ngebunuh kamu, katanya gitu kan. Aku bakalan
mau inilah mau diancam. Iya, katanya kamu gak bakalan balik lagi ke badan kamu, katanya gitu. Sama ya namanya juga jin ya. Mau dia muslimat atau apa ya, muslimatnya banyak banget. Sama kakak kelas aku langsung ya kayaknya dilawannya gimana lah, aku nggak tahu dilawannya gimana, akhirnya dia bisa balik lagi ke badannya gitu kan. Cuma sebelum dia balik lagi ke badannya itu pas lagi marah si cewek itu mukanya langsung merah gitu, langsung bajunya merah, mukanya garang gitu, giginya panjang, lidahnya panjang. Ternyata itu yang dilihat sama ini apa ustazah aku yang ada. Iya itu ternyata dia si biangnya sering ganggu ternyata. Jadi nyerupain wanita cantik. Iya, dia nyerupain. Udah di situ nggak lama dari kisah itu aku banyak sakit kan. Aku banyak sakit-sakitan, dan ketika aku lagi sakit itu juga aku berapa kali kayak ketindihan, ditemuin lah sama beberapa penghuni di situ. Sempat berantem pakai aku pakai baca ayat kursi gitu kan. Sempat berantem sampai ada ceplakan tangan gitu. Ada. Cuma ya itulah energi mereka. Kalau misalnya kita nggak kuat ya, energi kita tuh bisa habis ditarik sama mereka kalau kita nggak banyak nguatin iman ya, juga aku juga kekuras habis dari energinya, sama kekuras habis sama kegiatan di sana kan. Nah, akhirnya aku sakit dan memutuskan untuk keluar dari pas lagi mau keluar itu. Sebelum aku keluar sempet tuh teman aku bilang, lo mau lihat nggak? Dulu tuh sebenarnya kiai itu yang punya pondoknya, sebenarnya kiai kita tuh pernah loh ngefoto aula, terus ada penampakannya katanya. Masa sih lo gitu? Iya ada nih ada fotonya, ada nih. Ternyata fotonya ada fotonya. Masuk kan, tadi juga bingung kan kayak apa sih, masa sih? Ternyata pas lagi diajak kan, ini lihat nih. Itu fotonya kayak sore gitu, ruangan aula bener-bener kosong doang, di foto tapi kayak tipis-tipis, kayak ada gamelan gitu. Kelihatan fotonya. Gue nggak tahu fotonya masih ada atau enggak, tapi waktu itu gue di sana ada dan itu semua hampir semua angkatan SMA ya, anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SMA semua hampir tahu. Anak-anak SMP jarang ada yang tahu. Itu semua udah pada lihat banyaknya. Nggak tahu, mungkin sekarang nggak boleh diliatin kali karena nggak dibolehin ya? karena udah banyak yang tahu kan. Udah biar nggak ada isu-isu lagi, biar nggak ini lagi kali. Dan itu benar-benar kelihatan tuh isinya gitu. Iya, gendang ini gamelannya semua. Cuma kayak kalau kita lihat tuh kayak tipis gitu loh. Iya, tipis. Kayak tipis-tipis aja. Terus kata kakak kelas aku, kan di situ ada kakak kelas aku, dia bilang, iya itu kan Pak inilah si ustadz aku ini kan si Pak ini kan waktu itu kan sempat cerita katanya angkatan gue. Gimana ceritanya Kak? Jadi dia itu ngefotoin itu, di foto ketika pondok tuh belum jadi lagi masa pembangunan, dia lagi ngefoto-foto semua bagian kan, kayak buat dokumentasi. Semua bangunan-bangunan itu difoto dari pagi sampai siang. Kebetulan pas lagi yang aula itu baru ke fotonya sore mau maghrib gitu. Jadi makanya yang itu ketangkepnya ketika maghrib. Nah akhirnya nih ketika kakak kelas Kak Zaki yang tadi Meraga Sukma, akhirnya ketahuan semua nih. Jawabannya kalau tadinya nih pesantrennya bekas apa di masa lampau gitu ya? Iya, antara mungkin di masa lampau atau di ininya lah ya, di bagian gaibnya ya. Dunia gaibnya, karena dunia kita kan sama dunia mereka bener-bener seberang-seberangan, berdampingan. Makanya kita harus respect sih sama mereka yang dibilang nggak boleh sembarangan ngelempar apa, nggak boleh sembarang lempar apa ya itu. Iya. Dan sosok wanita yang tadi yang menjilati bekas pembalut itu, dia nggak nampakin nih, maksudnya nggak sering mewujudkan lagi nih ke para santri. Kalau ke aku enggak ya, tapi katanya kebanyakan itu ke cowok, seringnya ke cowok. Oh, dia lebih dominan ke cowok. Iya, ke cowok-cowok. Itu pun yang ustazah aku lihat kan kayak ketangkap bahasa gitu kan, kayak ketahuan. Tapi enggak, bukan yang diliatin sendiri gitu. Kalau liatin sendiri biasanya cowok. Kalau cewek-cewek itu biasanya diganggunya sama ya itu, jin-jin cowok, jin-jin laki-laki. Gitu. Dan setelah kejadian itu yang tadi dia minta
untuk ikut nikah sama kakak kelas yang Kak Zakia tadi kan. Dia sering ditemuin lagi nggak sih? Setelah dari itu aku nggak sempet nanya ya, cuma dia bilang dia nggak lagi-lagi ke aula atau pokoknya nggak lagi-lagi tidur di sembarang tempat karena emang kita nggak tahu apa ya, portalnya itu ada di mana gitu kan, yang tempat mereka lebih sering bisa apa sih, aku kurang paham sih sebenarnya soal kayak ginian, cuma apa ya, cuma diceritain aja katanya di aula tuh portalnya, di pondok itu portalnya ada di aula sama di paling depan. Portal gaibnya gitu, makanya kenapa dia bisa tiba-tiba kembang sendiri apa, meraga sukma sendiri itu. Oke nih Kak, udah semua nih ceritain ya? Udah semua. Asli ini epic banget nih pengalaman horor yang Kak Zakia alamin waktu di pesantren ini. Kira-kira mau ada pesan nggak nih Kak buat para wanita gitu atau bahkan apa? Ada, yang pastinya ada ya. Ini berapa kali kita tuh perempuan, kita harus ngejaga kebersihan. Bahkan bukan perempuan doang ya, laki-laki juga harus jaga kebersihan. Karena berapa kali juga adik kelas aku ini cerita dia cowok itu kan malas beresin baju ya. Oh iya. Pernah waktu itu ada tiba-tiba tuh ada jari keluar. Dia jadi apa dari lemarinya dia kan biasa baju kotor tuh langsung taruh di samping-samping lemari. Gitu kan. Terus dia dengar ada suara duk gitu, kayak ada duk gitu. Terus dilihat kayak gini ternyata ada jari gini dari sela-sela lemari gitu. Itu juga itu katanya dia karena emang anak cowok-cowok pada males beresin baju katanya gitu. Nah kalau cewek-cewek kan bermasalahnya tuh biasanya sama hari haidnya kita kan. Kita harus sama-sama jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga ucapan, jaga diri, nggak boleh apa ya. Mereka tuh ada gitu aja. Kita harus percaya kalau mereka itu berdampingan sama kita dengan dengan kita respect sama mereka juga respect sama kita gitu. Mereka juga gak bakalan gangguin kita. Terutama kalau lagi haid ya, buang bekas pembalutnya itu hati-hati gitu ya Kak. Harus bersih lah gitu, harus bersih. Pokoknya apa yang keluar dari diri kita itu harus kita bersihin bener-bener, harus kita nggak boleh sampai ganggu orang lain deh. Lagi pula kan yang keganggu juga bukan makhluk gaib doang kan, manusia juga pasti keganggu kan kalau ada yang kotor gitu. Kak Zakia makasih banyak nih, udah berkenan berbagi ceritanya nih. Ya udah nih, sekian nih pengalaman horor yang dialami langsung nih sama Kak Zakia waktu dia belajar di sebuah pesantren nih. Dan bisa kita ambil pelajarannya juga. Jadi buat teman-teman khususnya nih wanita nih, kalau lagi datang bulan gitu ya Kak, ya waktunya haid, bekas pembalutnya tolong dibuang dengan hati-hati aja. Karena buat menjaga diri kita sendiri juga sih gitu ya. Iya, buat menjaga semuanya. Ya udah nih. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor kisah nyata, teman-teman langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Nanti linknya bakal gue cantumin semua di kolom deskripsi. Terus dukung channel gue dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue juga makin semangat nih mendatangkan narasumber-narasumber yang memiliki pengalaman horor kisah nyata nih yang epic banget nih teman-teman. Jadi gue rasa cukup. Sekian nih. Gua Ars Dimensi Mistik pamit undur diri. Ciao.